Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat daftar hadir bulanan full otomatis di Excel. Nah, kali ini adalah untuk sistem hari kerja reguler. Misalnya 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur, atau 6 hari kerja, hari Minggunya yang libur. Nah, kalau di tutorial sebelumnya saya sudah pernah bikin juga, hanya saja itu dikhususkan lebih ke UMKM ya, di mana setiap hari biasanya selalu buka, selalu jualan, selalu ada usaha, dan masing-masing pegawai itu punya libur sendiri-sendiri, jadi bisa berbeda-beda. Ya, karena memang sifat bisnisnya adalah yang setiap hari buka. Nah, seperti ini ya contoh tampilannya. Jadi di sebelah kiri ini ada settingan untuk libur. Ini misalkan liburnya hari Minggu. Jadi ini 6 hari kerja ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di bagian tabel tanggal absensinya ini ada warna grey ya, garis-garis. Ini hari Minggu. Jadi ini hari libur. Kemudian kalau misalkan ini dipilih hari liburnya itu Sabtu Minggu alias 5 hari kerja, maka Sabtu dan Minggu ya di kolom sebelah kanannya ini berwarna grey yang menunjukkan bahwa itu adalah hari libur. Nah, ini nanti bisa disetting sendiri ya sama teman-teman. Bisa jadi misalkan ada beberapa tempat itu hari Jumat libur gitu ya. Ini nanti tinggal ditambahkan di listnya. Nah, kemudian di isian absensinya ini juga ada warna pink ya. Ini adalah hari libur nasional teman-teman. Jadi ini misalkan Januari ya. Januari tanggal 1 ini libur tahun baru, ini warnanya pink. Ini mengambil jadi ini lookup ke sheet referensi ini. Ini saya punya tabel hari libur nasional. Jadi ini kalau kita lihat April ya paling banyak nih. Nah, ini kita bisa coba cek, misalkan kita pilih hari April gitu. Maaf. Nah, ini warna pinknya lumayan banyak nih. Kemudian di sebelah kanan ini ada ringkasan summary per pegawai, hadirnya seperti apa, izin, cuti, dan alfa. Kemudian kalau di bawah ini summary per harinya seperti apa. Kemudian di sebelah kiri ini ada statistik per bulannya, ada berapa banyak pegawai, kemudian yang cuti berapa, izin alfa berapa. Nah, contoh yang sudah diisi daftar hadirnya seperti ini ya. Ini saya buat testing aja. Ini misalkan bulan Januari 2024 seperti ini. Jadi summary-nya semuanya ada angkanya. Begitu juga dengan yang sebelah kanan, ini berapa banyak yang cuti, izin, alfa, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah saya siapkan ya sheet latihannya seperti ini. Ini nggak kosong banget ya teman-teman. Ini tabelnya sudah jadi. Jadi supaya tutorialnya juga nggak terlalu lama, saya buat seperti ini. Jadi tabelnya sudah jadi. Ini hanya yang dasarnya saja. Nah, kalau teman-teman sudah membuat tabelnya seperti ini, kita bisa lanjut. Pertama saya akan tunjukkan tabel referensi. Nah, yang kolom A ini berisi bulan. Kemudian yang kolom CDE ini adalah hari libur nasional ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang bulan ini saya bikin namanya, nama listnya seperti ini ya. Ini saya blok seperti ini, kemudian kasih nama list bulan ya di atas ini teman-teman. Kemudian untuk yang libur nasional ini juga sama, tanggalnya ini saya blok seperti ini, kemudian saya kasih nama list hari libur. Ini nanti biar gampang saat menuliskan formulanya. Oke, saya balik lagi ke sheet latihan. Nah, sekarang kita akan set rumus judulnya dulu teman-teman. Jadi ini daftar hadir pegawai bulan. Nah, nanti akan merupakan concatenate ya. Bulannya ngambil dari D7, kemudian tahunnya ngambil dari D6. Caranya seperti ini. Saya ketik rumus sama dengan, saya pakai concat ya. Ini variasi sebetulnya concat daftar hadir pegawai bulan, kemudian titik koma, kutip 2 spasi kutip 2 titik koma. Nah, ini saya tambahkan bulan. Nah, bulannya ini saya upper ya supaya nanti huruf kapital, kemudian titik koma, titik 2 spasi titik 2 titik koma, kemudian tahun. Nah, seperti ini, tekan enter. Nah, selanjutnya untuk bulan ini saya bikin drop down-nya. Caranya adalah melalui menu home,
data ya, data validation, kemudian klik data validation. Nah, di bagian setting, allow ini pilih list teman-teman. Nah, di sini kita tinggal menuliskan sama dengan list bulan. List bulan ini yang tadi kita buat di tabel referensi. Nah, tinggal klik OK. Nah, ini sudah jadi ya. Misalkan saya pilih Januari. Nah, ini nongol di bagian judul. Saya isi juga misalkan tahunnya 2024. Nah, seperti ini. Kemudian untuk hari libur, ini kita tambahkan juga drop-down-nya melalui menu data validation, kemudian allow list ya. Nah, source-nya ini kita tinggal ketik aja. Jadi misalkan di sini Sabtu, Minggu, titik koma, Minggu. Jadi ada dua item di listnya, di drop-down-nya. Klik OK. Nah, kita cek, ini sudah muncul ya, Sabtu Minggu atau Minggu saja. Misalnya kita pilih Minggu. Nah, selanjutnya adalah kita bikin baris selang-seling ya. Jadi selang-selingnya ada di sini, kemudian di ringkasan ini juga selang-seling. Nah, caranya gampang, ini kita pakai menu Home, Conditional Formatting, kemudian kita klik New Rule. Nah, di sini kita pilih paling bawah Use Formula, rumusnya adalah sama dengan mode, pakai mode dulu ya. Kemudian row kurung buka kurung tutup 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang habis dibagi 2 ini kita format backgroundnya warnanya biru muda ya. Saya cari yang lebih muda biar nggak terlalu mencolok. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK, klik OK, OK. Nah, ini warnanya sudah selang-seling ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita buat tanggal di masing-masing kolom ini ya sampai dengan AM ini. Jadi ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 teman-teman. Nah, caranya adalah kita buat dulu start date-nya atau tanggal awalnya. Saya taruh di B5 ini, kolom kosong. Caranya menggunakan sama dengan date value kurung buka tanggal awal selalu mulai dengan tanggal 1 spasi kutip 2 dan saya concatenate dengan bulannya. Ya, ini untuk Januari dan kutip 2 spasi kutip 2 dan tahunnya. Nah, di sini saya dapat 1 Januari 2024 sebagai tanggal awal ya. Kalau misalkan dipilih Februari, maka ini juga otomatis berubah Februari. Nah, teman-teman hati-hati kalau misalkan region-nya adalah US Inggris atau UK ya. Ini pasti berbeda. Begitu juga dengan bulannya. Bulannya harus dalam bahasa Inggris. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya set juga di D5. Ini adalah end of month-nya. Ini nanti buat validasi. Sama dengan end of month ya, pakai EO month. Kemudian start date-nya adalah B5 ini, titik koma, month-nya adalah kita set 0 ya, 1 bulan, di bulan Januari saja. Nah, jadi startnya adalah tanggal 1, end-nya adalah tanggal 31. Kalau kita pilih Februari, sampai dengan tanggal 29. Nah, ini nanti akan kepake di kolom ini, teman-teman. Oke, yang pertama ini kita set tanggal 1, ya, ini sama dengan ini teman-teman ya, B5 ini. Nah, ini kebetulan sudah ke format. Kalau teman-teman pengen tahu formatnya, ini menggunakan ya klik kanan format cell, di bagian number ini dipilih custom, kemudian type-nya ini DD. Nanti otomatis akan munculnya adalah 01 seperti ini. Nah, kemudian untuk tanggal 2-nya ini pakai rumus sama dengan I plus 1. Nah, seperti ini. Saya set sampai dengan tanggal 28. Nah, ini menyisakan 29, 30, 31 ya. Ini saya ketik rumusnya biasa, enggak seperti ini aja ya. AJ plus 1. Kemudian saya drag sampai dengan tanggal 31. Kenapa seperti ini? Supaya background birunya itu enggak ikut tercopy, teman-teman. Nah, ini sudah ya sampai dengan tanggal 31. Begitu kita pilih Februari, nah kalau teman-teman perhatikan, AL sama AM ini tanggal 1
dan tanggal 2. Ini sudah masuk Maret, teman-teman. Nah, begitu masuk bulan Maret, nanti akan kita kosongkan. Caranya gimana? Nah, ini yang kita lakukan adalah mulai dari kolom AK ini ya, teman-teman. Karena misalkan untuk tahun 2025 atau tahun 2023 kemarin, bulan Februari itu sampai dengan tanggal 28. Nah, ini caranya seperti ini. Kita edit sama dengan teks kurung buka AJ plus 1, kemudian titik koma, formatnya bulan ya, 4 kali, kemudian kurung tutup, ini depannya kita tambahkan if ya, kurung buka, teksnya ini tidak sama dengan D7, D7-nya kita kunci ya, maka kita set spasi kosong ya. Tapi kalau ada maka kita isi AJ, tapi kalau sama kita isi dengan AJ plus 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy sampai dengan AM. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini error ya. Kenapa? Karena AL-nya kosong. Nah, caranya ini dari 29 aja kita format pakai if error ya. If error kurung buka, kemudian di akhirannya kita tambahkan kutip titik koma kosong seperti ini. Kemudian kita copy sampai dengan AM. Nah, ini dapat. Nah, selanjutnya adalah kita masih format lagi, tambahkan format lagi ya di AK ini sampai dengan AM untuk judul tanggalnya ini, ya ini background warna biru serta ini ya bordernya warna biru muda. Ini menggunakan conditional formatting, teman-teman. Saya klik conditional formatting, new rule. Nah, di sini kita tambahkan use formula. Jadi if AK4 ini, nah ini yang kita kunci adalah barisnya ya, teman-teman. Dolar di AK-nya kita hilangkan karena nanti akan dipakai juga di AL dan AM. Nah, seperti ini. Kemudian formatnya ini kita kasih warna biru tua ini, perlu agak tua. Nah, kemudian bordernya, border yang tegak ini kita kasih yang biru agak muda seperti ini. Kemudian klik OK. Oh ya, teksnya ya, teksnya warna putih. Klik OK. Oke, nah seperti ini. Kalau kita ganti, misalkan ini bulan Januari, nah sudah nongol ya sampai dengan 31, backgroundnya juga warna biru tua. Berikutnya adalah kita set harinya mulai dari sel I3 ini ke kanan, caranya seperti ini, ketik sama dengan I4, nah kita dapat nilai yang sama ya dengan I4, kemudian kita format, klik kanan format sel, ini menjadi hari teman-teman, pilih number, kemudian kategorinya pilih custom, type-nya D4 kali, kemudian di bagian alignment, ini teksnya kita set seperti ini ya, 90 derajat, jadi nanti akan vertikal ke atas. Klik OK. Nah, ini sudah dapat ya, Senin menghadap ke atas. Kita copy ke kanan seperti ini. Kemudian untuk yang AK sampai dengan AM ini kita copy saja rumusnya ya. Jadi sama dengan AK4. Nah, ini kita copy ke kanan seperti ini, kemudian klik kanan, format cell. Ini alignmentnya sudah ya, tinggal teksnya aja di 4 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita gunakan conditional formatting ya untuk mengeset backgroundnya. Jadi ini sama dengan AK $4, tidak sama dengan kosong, maka selnya akan kita format dengan border hitam ya. Seperti ini, kemudian kita isi backgroundnya itu dengan biru muda. Klik OK, klik OK. Nah, ini kita sudah dapat. Kemudian untuk isian daftar hadirnya, yang di bawah ini kotak-kotak, kita lakukan yang sama, conditional formatting, new rule, use formula, ini sama dengan AK $4, tidak sama dengan kosong, maka kita format bordernya kotak-kotak ya, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita tes misalkan untuk bulan Februari. Nah, ini udah hilang ya untuk tanggal 30, 31,
termasuk juga dengan kotak-kotaknya. Kalau kita pilih April, nah hanya tinggal tanggal 31 yang hilang. Nah, ini secara format sudah oke. Berikutnya kita buat conditional formatting untuk isian absensinya ini. Misalkan untuk hari Minggu, ini hari libur ya, nanti warnanya akan grey. Ini kita compare tanggal yang di sini, harinya ini dengan settingan yang ada di sebelah kiri ini di 8. Nah, ini contohnya adalah hari Minggu ya. Ini kita nggak bisa compare teman-teman langsung menggunakan if O berapa ini, misalkan O4 sama dengan D8. Kenapa? Karena ini bisa jadi teksnya bentuknya seperti ini, Sabtu strip Minggu. Nah, ini caranya adalah kita menggunakan find. Saya tulis di sini dulu supaya teman-teman ada gambaran. Caranya seperti ini, find kurung buka teks kurung buka I4 titik koma DDDD ya, tanggal kurung tutup. Nah, ini within teksnya saya pilih yang D8. Ini saya kunci seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, ini pasti error teman-teman karena nggak ketemu. Artinya apa kalau error? Kalau error berarti bukan hari libur. Ini saya copy sampai Minggu seperti ini. Nah, kalau ketemu, jadi ada angkanya ini berarti hari libur. Nah, ini saya tambahkan di depan di rumusnya ini is error kurung buka kurung tutup ya, akhirnya sama dengan false. Nah, kemudian tekan enter. Nah, kalau teman-teman lihat yang kolom O ini true, jadi dia nggak error. Jadi is error sama dengan false, ini hasilnya true. Nah, ini saya copy ke kanan, seperti ini. Yang depan-depan ini hasilnya ini belum ke copy ya. Saya copy seperti ini. Nah, yang depan ini hasilnya adalah error semua. Alias apa? Alias ini bukan hari libur. Nah, rumusnya ini teman-teman tinggal saya copy ya, seperti ini. Kemudian saya kembalikan formatnya ya. Saya gunakan untuk memformat sel isian ini di conditional formatting. Nah, ini saya klik new rule, use formula, saya paste di sini. Jadi is error find I4 ya, I4, kemudian D8 dan seterusnya dengan false. Ini saya format menggunakan filenya adalah warna grey seperti ini. Kemudian patternnya saya pilih garis diagonal seperti ini. Kemudian klik OK, OK. Nah, ini perlu kita cek lagi ya. Ini baru ke apply untuk yang baris pertama saja. Yang bawah nggak ke apply. Nah, ini conditional formatting, manage rule. Nah, kita cek di sininya. Klik edit. Is error find text I4. Ini I4-nya harus kita kunci ya, teman-teman. Ini kelupaan. Jadi yang kita kunci adalah 4-nya, ini kasih dolar, klik OK, apply. Nah, ini berhasil ya, hari Minggu berwarna grey dan diagonal, garis diagonal. Kalau kita pilih liburnya misalkan Sabtu Minggu, nah sekarang Sabtu juga warna abu-abu. Nah, selanjutnya adalah kita kasih warna juga untuk yang warna merah atau pink ya, untuk hari libur. Nah, hari liburnya kita ngambil dari tabel ini, cukup dengan VLOOKUP ke list hari libur nih ya teman-teman. Jadi rumusnya lebih simpel. Caranya seperti ini, sama kayak yang tadi, kita blok seperti ini. Kemudian conditional formatting, ini new rule ya. Kemudian use formula, jadi sama, is error, kurung buka, ini kita pakai VLOOKUP ya. Bukan pakai find, VLOOKUP, tanggalnya adalah tanggal ini ya teman-teman, I4 ini kita hapus yang $i-nya, jadi yang dikunci adalah barisnya 4 saja. Kita cari VLOOKUP, kemudian listnya adalah list hari libur, jadi cukup dengan menuliskan listnya saja.
kemudian kolom indeksnya ini adalah ke 1, titik koma, false, kurung tutup teman-teman. Nah ini kalau error sama dengan false itu artinya ketemu hari liburnya, ini kita set warnanya jadi pink. Nah seperti ini, kemudian klik OK, ya kita nggak perlu pakai pattern ya, klik OK. Nah ini bulan April memang banyak yang libur ya. Kita set yang paling gampang adalah Januari. Nah tanggal 1 Januari ini warna pink. Nah sudah oke ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita buat conditional formatting untuk isian hadir, izin, cuti, dan seterusnya. Caranya kita blok seperti ini ya, mirip yang tadi. Kemudian klik conditional formatting, new rule, pilih yang paling bawah, use formula, sama dengan I5 ini, cuma saja ini nggak perlu di lock ya, I5 ini sama dengan H, maka ini selnya kita format. Warnanya hijau ini ya, untuk hadir. Kemudian klik OK, kita bisa tes misalkan sini H, nah warnanya sudah OK. Selanjutnya adalah kita duplikasi untuk yang izin, cuti, dan alfa ya. Seperti ini, new rule, use formula, sama dengan I5 sama dengan izin. Nah, kita sudah selesai ya teman-teman dengan format. Ini kita coba misalkan alfa, kemudian izin, cuti, nah ini sudah berhasil semua. Berikutnya adalah kita hitung summary atau ringkasan yang sebelah kanan ini menggunakan rumus conif ya teman-teman. Kita coba gunakan satu baris rumus saja untuk langsung menghitung keempatnya. Caranya seperti ini, sama dengan conif, kurung buka, range-nya kita pilih seperti ini, titik koma, kriterianya ini saya pakai transpose ya, kurung buka, kurawal buka, H, kemudian titik koma, I, titik koma, C, titik koma, A untuk alfa, kurung kurawal tutup, kurung tutup, sekali lagi kurung tutup, nah, seperti ini. Ini dapat 1. Kita misalkan iseng tambahkan di sini A, kemudian ini I, kemudian ini C, nah dapat semua ya. Nah ini rumusnya tinggal kita copy ke bawah. Nah akhirnya dapat semua. Selanjutnya adalah kita hitung summary yang di bawah ini. Rumusnya kurang lebih sama, pakai conif juga, kurung buka, kita blok seperti ini, titik koma, kriterianya kita langsung tulis ya ke empat-empatnya, kurawal buka, kemudian H, titik koma, I, titik koma, C untuk cuti, titik koma, alfa, kurung kurawal tutup, kurung tutup, tekan enter. Nah ini harusnya langsung dapat ya untuk keempatnya. Kemudian saya copy sampai dengan tanggal 28 teman-teman. Nah ini angkanya muncul semua ya, hadir, izin, cuti maupun alfa. Kemudian ini saya copy seperti ini, saya paste untuk hari Senin. Tujuannya supaya conditional formattingnya nggak kena efek ya untuk yang kolom AK sampai AM, yang 28 sampai 29 sampai dengan 31. Nah, seperti ini tinggal diganti untuk kolomnya ya, kolomnya mengacu ke sini. Kolom AK, kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya tinggal kita copy sampai dengan tanggal 31. Selanjutnya kita tes ulang ya, misalkan untuk bulan yang berbeda, ini memastikan apakah ada conditional formatting atau yang lain yang kena impact ya formatnya, misalkan Februari. Nah ini ternyata ada ya teman-teman, ini di sebelah kanan kolom AL dan AM ini ada grid dan garis diagonal. Ini kalau nggak salah kan hari libur ya, nanti kita cek. Kemudian misalkan kita pindah ke April seperti apa, ini sepertinya baik-baik saja ya.
Nah, ini kita coba perbaiki, kita bisa langsung klik menu home, kemudian conditional formatting, manage rule. Nah, ini kita cek untuk yang this worksheet ya, teman-teman. Kita langsung cek ke yang gray ini. Nah, ini kita tambahkan, ada satu kayaknya yang kurang, kalau misalkan isian dari tanggal ini ada yang kosong. Jadi kayak misalkan AK, AL, ini kan ada kemungkinan kosong. Nah, ini kita perlu tambahkan kondisinya juga di sini. Caranya ini sama dengan N kurung buka. Ini kita mulai dari I4 ya, teman-teman. Jadi rumusnya kita apply dari I4. I dolar 4 tidak sama dengan kosong, titik koma. Jadi formatnya ini hanya berlaku, format gray dan garis diagonal ini hanya berlaku kalau I4 ini tidak kosong dan merupakan hari libur ya, hari Minggu atau Sabtu. Kemudian yang terakhir, ini kita kasih kurung tutup, klik OK. Nah, selanjutnya kita cek ya, ini berlakunya, nah ini ada yang kurang, ini harusnya sampai AM. Nah, ini kita update juga. Kemudian kita cek, nah ini yang atasnya juga sama, ini ternyata juga kurang, harusnya sampai dengan AM. Nah, seperti ini. Nah, harusnya sudah oke ya, klik apply. Nah, kita coba cek sekali lagi, misalkan ini hari bulan Februari. Nah, ini sudah oke ya. Ini ada garis, ini kita hilangkan saja dengan seperti ini. Karena tadi kayaknya set manual ya. Kemudian kita pilih bulan lain, Maret, oke. Selanjutnya kita coba pilih bulan April, ini juga oke ya. Ini kolom AM kosong. Nah, selanjutnya kita tinggal rapiin sedikit teks untuk tanggal awal, tanggal akhir. Ini kita set putih ya supaya nggak kelihatan. Kemudian untuk view-nya, grid line-nya ini kita hilangkan. Saya lanjut sedikit, ini untuk rumus pegawai, pakai sama dengan kon E kurung buka, ID-nya kita blok seperti ini, kurung tutup. Kemudian untuk cuti, ini sama dengan sum kurung buka, baris cutinya kita sorot seperti ini, sampai dengan tanggal 31 ya, jangan lupa, kurung tutup. Izin juga sama dengan sum kurung buka, alfa juga sama, sum kurung buka, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, kurung tutup. Kemudian untuk kehadiran ini percentage, ini sama dengan sum kurung buka, dari sumnya ini ya, dari kehadirannya, kurung tutup dibagi dengan totalnya ini teman-teman. Kurung buka, totalnya tadi kayaknya kelupaan, belum dibuat rumusnya. Ini kurung tutup, ini mungkin hasilnya div nih ya, karena totalnya ini belum ada. Ini kita buat rumusnya sama dengan sum kurung buka dari hadir sampai dengan alfa ini, kurung tutup. Kemudian kita copy ke kanan ya sampai dengan tanggal 28. Nah, selanjutnya ini sama rumusnya seperti ini, kurung tutup. Kita copy sampai dengan tanggal 31. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau mau iseng isi juga bisa, ini misalkan nggak usah semua ya, seperti ini. Maaf, ini bulan April, kita coba yang realistis, bulan Januari ya, seperti ini, kita isi sampai dengan tanggal 5. Nah, seperti ini ya, ini ada izin, kemudian ada yang masih cuti juga, misalnya seperti ini. Nah, langsung kehitung tingkat kehadiran untuk bulan ini sampai dengan tanggal 5 ini 88%. Nah, seperti ini ya teman-teman tentang bagaimana caranya membuat daftar hadir pegawai bulanan dengan model libur yang seragam ya. Jadi bisa 5 hari kerja atau 6 hari kerja, yang penting ini adalah seragam, di set di level globalnya. Jadi bukan per individu pegawai. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.